Kami datang Tuhan pada malam hari ini. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan dari tempat kami masing-masing. Haleluya. Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, menaikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku, Tuhan. Oh, Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku. Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terpuji Engkau Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Oh Yesus, aku menyembah. Terima kasih Tuhan, biar setiap daripada kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan, bukan hanya dari mulut kami, bukan hanya dari lidah kami, tapi dari hati kami. Dan ketika kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa dari tempat kami masing-masing. Biar setiap daripada kami Tuhan boleh fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang meskipun hanya singkat, tapi ketika kami fokus Tuhan, kami percaya kami mendapatkan jalan keluar untuk setiap masalah kami. Kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk setiap masalah persoalan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa, amin. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, bahwa hari ini saya juga akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di hari Minggu kemarin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini saya memberi judul tentang kita harus memiliki respon menang di lembah penderitaan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, minggu lalu kita telah belajar bahwa penderitaan di the valley of testing itu sebenarnya adalah instrumen pemurnian yang Tuhan pakai untuk membangun kedewasaan rohani kita hari-hari ini. Kita telah memahami bahwa di tengah ujian kita tidak berjalan sendirian. Ada keintiman khusus dan pertukaran kekuatan yang disediakan bagi setiap kita yang mau bersandar sepenuhnya pada Sang Penolong itu. Nah, jadi hari ini kita akan berfokus
kepada langkah konkret apa yang kita harus lakukan. Bagaimana cara kita memiliki respon yang membawa kemenangan saat tekanan itu masih nyata di depan mata kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi hal yang pertama yang perlu kita lihat yaitu adalah apa? Kita memilih sukacita sebagai pernyataan kemenangan iman kita. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 13 demikian. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, di sini bersukacitalah itu memiliki akar kata kairo, ya, yang merupakan perintah aktif yang berarti sebuah keputusan sadar untuk bersyukur meskipun mungkin keadaan emosi kita sedang berbeda dengan keadaan bersyukur itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi misalnya kita ada dalam keadaan marah, kita sedang dalam keadaan sedih, kita sedang dalam keadaan bad mood, tapi bersukacitalah ini adalah perintah aktif untuk tetap terus bersyukur dalam semua keadaan itu. Bahkan dalam keadaan baik atau keadaan tidak baik, tetap bersyukur. Itulah yang dikatakan di sini bersukacitalah. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita ini berakar pada kenyataan bahwa penderitaan adalah jalan menuju kepada kemuliaan. Kita memuji bukan karena rasa sakitnya, bukan pastinya, tetapi karena jaminan kemenangan yang sudah kita pegang. Ya, respon ini menunjukkan kepada dunia bahwa damai sejahtera itu tidak berasal dari apa yang ada di sekitar kita, tapi damai sejahtera itu berasal daripada Kristus yang ada, yang hidup di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lihat dari apa yang terjadi sama Paulus dan Silas. Apa yang terjadi pada saat mereka di penjara. Mereka di penjara di kota Filipi yang gelap, ya Bapak Ibu, pada saat itu, ya. Kaki mereka terpasung, punggung mereka terluka parah, tapi mereka tetap memilih untuk apa? Bernyanyi dan memuji Tuhan. Bayangkan di saat mungkin orang lain akan sudah bilang, ya sudahlah, mati saja. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka melakukan hal yang kalau bahasa sekarang mungkin orang bilang di luar nurul, gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita mau katakan bahwa gini, mereka melakukan apa yang tidak mungkin dunia lakukan. Mereka memilih untuk memuji Tuhan, mereka memilih untuk bernyanyi untuk Tuhan. Dan di tengah penderitaan, di tengah penderitaan bukan hanya memberikan kekuatan batin, sukacita mereka inilah yang memberikan mereka tetap kekuatan batin, tetapi selain itu juga membuka belenggu penjara, dan apa yang terjadi setelah itu membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya, saat Anda menghadapi masalah di pekerjaan kita, tekanan finansial yang berat, berhentilah sejenak untuk mengeluh. Mungkin kita bisa lakukan adalah apa? Putar lagu-lagu rohani yang menguatkan iman kita, yang memberikan kita kekuatan yang baru. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, biasakan untuk membacanya dengan bersuara sehingga kita mendengar firman itu lagi. Selain membaca, kita juga mendengar. Ingat, iman timbul dari pendengaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi biarlah sukacitanya menjadi senjata kemenangan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang saya maksud dengan sukacitanya itu bukan sukacita kita, tapi sukacita Tuhan. Biarlah itu yang menjadi kemenangan kita, menjadi senjata kemenangan kita pada hari ini. Sukacita itu sebenarnya adalah gini, sukacita adalah deklarasi rohani di mana kamu menyatakan bahwa masalahmu tidak lebih besar daripada kasih karunia yang menopangmu. Ya, jadi yang pertama adalah tentang memilih sukacita sebagai pernyataan kemenangan iman, dan yang kedua adalah menjaga integritas sebagai kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Apa itu integritas? Mudahnya integritas adalah kamu melakukan hal yang benar bahkan di saat tidak ada orang lain yang melihatnya. Ada atau tidak ada orang, kamu tetap melakukan hal yang benar. Itu
adalah definisi integritas yang paling mudah untuk dipahami, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 16 itu seperti ini. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan ada versi bahasa Inggrisnya, yaitu dari versi The Message. Itu saya suka sebenarnya. If you suffer as a Christian, don't say poor me, say praise God for the privilege of being in Christ's company. Dikatakan bahwa kalau kamu menderita sebagai seorang Kristen, jangan katakan aduh kasihan deh saya, tapi katakan puji Tuhan. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan katakan aduh kasihan banget saya sebagai orang Kristen ya, aduh, kita jadi mengasihani diri kita sendiri. Sedangkan seharusnya dikatakan di sini, katakan puji Tuhan. Ya, dalam keadaan tersiksa atau dalam keadaan kita menderita sebagai orang Kristen, tetap puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Berarti kita mendapatkan privilege ada dalam company-nya Tuhan Yesus. Ketika kita juga mendapatkan penderitaan, kita menderita ketika kita menjadi seorang Kristen, ya. Nah, di sini dikatakan gini, memuliakan Allah itu artinya menjadikan kebesaran Tuhan terlihat nyata melalui sikap hidup kita yang tenang, yang jujur, yang rendah hati di tengah tekanan, apapun tekanan yang Bapak Ibu Saudara sekalian sedang hadapi hari-hari ini. Pastikan kehidupan kita benar di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pastikan hidup kita terutama benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai kita kalah dengan tekanan, jangan sampai kita kalah dengan apapun yang ada di sekitar kita. Ya Bapak Ibu, penderitaan kita haruslah murni karena kita berdiri di atas kebenaran, bukan konsekuensi dari kesalahan atau kecerobohan kita sendiri. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, kalau di 1 Petrus 4 ayat 15 itu dikatakan juga ada penderitaan kalau dia seorang pencuri, seorang penjahat, ya, itu juga ada penderitaan kalau orang-orang itu melakukan kejahatan. Tapi jangan sampai kita kita menerima penderitaan atau kita menderita hanya karena kita jadi orang jahat. Tapi pastikan kalau memang kita menderita karena kita sudah berbuat benar, karena kita memang pengikut Kristus, ya. Nah, menjaga integritas di lembah penderitaan adalah suara atau khotbah, saya mau katakan, yang paling kuat bagi dunia di luar sana. Orang-orang bisa melihat bahwa di tengah penderitaan pun kita tetap melakukan yang terbaik, kita melakukan semua hal dengan penuh kebenaran, dengan tetap memegang kebenaran meskipun kita tertindas sekalipun. Ya, inilah saatnya kita membuktikan bahwa prinsip hidup kita tidak bisa dibeli atau digoyahkan oleh keadaan sesulit apapun. Kita mau lihat dari apa yang terjadi dengan Daniel. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dengan ancaman akan dimasukkan ke dalam gua singa pun, apakah Daniel menjadi tidak berdoa kepada Tuhan dan jadinya berdoa kepada raja atau kepada patung? Nah, tidak. Bukan itu yang terjadi, tapi dia tetap melakukannya, dia tetap berintegritas, melakukan bagiannya, dia berdoa kepada Tuhan, dia mencari wajah Tuhan, dia tetap melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya apa? Justru dari kesaksian hidupnya lah yang membuat dia menjadi orang yang ternama setelah dia keluar dari semua ujian-ujian itu, setelah dia keluar dari lembah penderitaannya dia. Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika dia ada di dalam lembah penderitaan, ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, apakah dia dimakan sama singa? Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu sendiri, bahkan seorang raja yang sangat besar pada saat itu, yang nggak bisa tidur semalam-malaman untuk memikirkan bagaimana cara mengeluarkan orang yang ia kasihi, Daniel, dari gua singa. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Nah, tetaplah bekerja dengan jujur, tetap bekerja dengan tulus. Kita ada di negeri orang, pastikan kita menjadi berkat, pastikan kita menjadi teladan dimanapun Tuhan menempatkan kita hari-hari ini.
Meskipun mungkin lingkungan kerja kita tidak adil untuk kita, Bapak Ibu. Biarkan cara kita merespon tekanan menunjukkan bahwa ada standar kebenaran yang lebih tinggi yang sedang kita pegang. Ya. Your integrity in the dark reveals the reality of the light that lives within you. Jadi bagaimana cara kita memiliki respon menang di lembah penderitaan? Yang pertama tadi adalah dengan apa? Dengan memiliki sukacita sebagai keputusan iman yang proaktif. Dan yang kedua adalah dengan menjaga integritas sebagai kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Sebab kita telah memiliki respon menang di lembah penderitaan. Lembah penderitaan mungkin gelap, namun kasih karunia Tuhan Yesus adalah terang yang menuntun kita. Tetaplah berjalan dengan iman, karena Dia yang sudah menaklukkan dunia ada di pihak kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami punya respon yang benar Tuhan ketika kami berada dalam lembah penderitaan, ketika kami sedang berjalan dalam lembah penderitaan. Kami mau Tuhan punya respon seorang yang menang, bahkan kami lebih daripada pemenang Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami hari-hari ini Tuhan. Biarlah respon ini adalah sebuah keputusan yang kami ambil dengan benar, dengan kesadaran kami sendiri Tuhan, bahwa kami akan keluar sebagai pemenang. Kami punya jaminan bahwa di depan sana kami sudah menang Tuhan, karena Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Biar kami mampu Tuhan menjaga integritas kami Tuhan, meskipun dalam lembah penderitaan ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai segala sesuatu yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat segala sesuatunya berhasil ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini seru doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.